Sebuah pesawat S-1 MCHE Pronunciation Donald Douglas sedang bersiap untuk taksi dan lepas landas. How the hell do you turn off that warning? Oh damn! Namun bencana segera menghampiri mereka. Adegan ini adalah kecelakaan tragis Panair penerbangan 5022 yang terkenal. Kecelakaan ini melegenda bukan karena skalanya yang mengerikan, melainkan karena penyebabnya yang sangat tidak masuk akal. Pada 20 Agustus 2008, tepat saat Olimpiade Beijing berlangsung, sebuah pesawat MD-82 sedang bersiap lepas landas dari Bandara Barajas, Madrid, Spanyol. Pesawat itu adalah Spanair 5022, terdiri dari 160 penumpang dan 6 awak kabin. Kapten Antonio Luna bertugas sebagai pilot flying. First Officer Francisco Marret memantau instrumen. Pesawat ini baru saja tiba di Madrid dari Barcelona. Tujuan berikutnya adalah Kepulauan Gran Canaria, salah satu wilayah teritorial Spanyol di Afrika. Saat itu sedang puncak musim panas yang terik. Ditambah lagi, pesawat mengalami penundaan jadwal. Baik penumpang maupun kru sudah mandi keringat karena panas. Setelah menunggu 1 jam 15 menit, penerbangan 5022 akhirnya siap lepas landas. Kapten mulai mengarahkan pesawat menuju landasan pacu. Setelah daftar periksa selesai dikerjakan, penerbangan 5022 tiba di titik awal landasan pacu 36L. ATC kemudian memberikan izin lepas landas. Kapten memutuskan menyerahkan kendali kepada kopilot. Demi membantu kopilot menambah jam terbangnya. Pukul 14.23, kopilot mendorong tuas gas. Penerbangan 5022 mulai melesat di landasan pacu. Kapten terus memantau indikator kecepatan udara. Begitu mencapai kecepatan 157 knot, mereka bisa mengangkat hidung pesawat. Namun penumpang di belakang merasa ada yang janggal. Karena waktu pacu di landasan terasa jauh lebih lama. Kedua pilot tampak masih tetap tenang. Saat kecepatan udara menyentuh 157 knot, kopilot mulai menarik tuas untuk lepas landas. Jika semua berjalan lancar, mereka akan segera mengudara. Tapi kecelakaan datang seketika. Tepat setelah seluruh roda meninggalkan daratan, badan pesawat tiba-tiba berguncang hebat. Pesawat sedang miring ke arah kanan. Kemudian alarm peringatan kecepatan berbunyi nyaring. Keduanya kebingungan. Tidak mengerti di mana letak kerusakannya. Reaksi pertama kopilot adalah mengira mesin mengalami kegagalan. Ia segera menambah daya dorong mesin. Namun tidak membuahkan hasil. Pesawat justru semakin miring tak terkendali. Saat itu ketinggian mereka hanya 12 meter dari tanah. Hampir tidak ada ruang untuk melakukan koreksi. Teriakan histeris pecah di dalam kabin penumpang. Lalu terjadilah adegan di awal video tadi. Setelah pesawat terhempas keluar dari landasan, seluruh bagian ekor patah dan terlepas. Pesawat lalu menghantam tanggul sungai dan meledak. Hancur terbelah menjadi beberapa bagian. Kondisi di lokasi sangat mengerikan. Puing-puing berserakan hingga radius 800 meter. Tim penyelamat segera tiba di lokasi. Mereka terkejut menemukan 18 orang masih hidup. Namun 2 pilot dan 147 penumpang tewas dalam tragedi ini. Ini adalah kecelakaan udara terburuk di Spanyol dalam 25 tahun. Terakhir kali adalah tragedi Tenerife yang sangat melegenda. Bagi yang tertarik, bisa menyimak pembahasannya di koleksi saya. Spanyol segera membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki kecelakaan udara ini. Penyelidik awalnya menduga adanya kegagalan mesin, karena pesawat jelas kehilangan gaya angkat. Namun sisa tanah dan rumput di dalam mesin menunjukkan bahwa saat pesawat jatuh terhempas, mesin-mesin tersebut masih berfungsi normal. Sistem pembalik daya juga tidak aktif. Berdasarkan perhitungan, beban muatan pesawat juga masih dalam batas aman. Kondisi cuaca saat itu pun sangat baik. Titik terang muncul dari informasi yang diberikan petugas ATC. Apakah sebelumnya sudah pernah disebutkan? Pesawat ini tertunda selama lebih dari 1 jam sebelum lepas landas karena sebelum terbang,
Kapten menemukan adanya kesalahan pembacaan indikator suhu pada instrumen. Akibatnya, mereka harus kembali ke area perawatan terminal untuk pemeriksaan. Namun, setelah mesin dimatikan, AC juga mati. Saat itu adalah tengah hari di musim panas, sehingga suhu di dalam kabin semakin panas. Itulah alasan mengapa mereka semua mandi keringat sebelum lepas landas. Setelah diperiksa oleh teknisi, ditemukan bahwa masalahnya ada pada probe suhu udara RAM, RAT, yang terpasang di bagian luar hidung pesawat. Setelah probe ini mengukur suhu luar, data tersebut akan dikirimkan ke mesin di belakangnya untuk menyesuaikan throttle secara otomatis berdasarkan data tersebut. Tetapi, petugas teknisi tidak berhasil menyelesaikannya selama 1 jam. Mengingat sensor ini tidak berdampak besar pada penerbangan, dan pesawat ini juga sedang mengejar waktu, maka mereka langsung mematikan sensor tersebut. Penyelidik kedua juga setuju dengan pendapat teknisi, bahwa komponen ini bukanlah perangkat yang krusial. Setelah dimatikan, pilot tinggal beralih ke pengaturan throttle manual. Jadi, ini seharusnya bukan penyebab kecelakaan kali ini. Mereka pun mulai memeriksa flap dan slat pada sayap pesawat. Saat lepas landas, kedua bidang kendali ini akan dikembangkan untuk meningkatkan gaya angkat, sehingga pesawat dapat lepas landas atau mendarat dengan laju yang lebih rendah. Ini adalah komponen terpenting pada pesawat setelah mesin dan sayap. Namun, bekas takikan pada puing tuas kendali sayap menunjukkan bahwa flap penerbangan 5022 ternyata tidak dikembangkan saat lepas landas. Namun, bagaimana mungkin dua pilot berpengalaman ini bisa melakukan kesalahan yang sangat amat mendasar seperti itu? Para penyelidik benar-benar dibuat bingung. Tetapi ketika mereka mendengarkan rekaman suara kokpit, CVR, mereka langsung tercengang. Dan hal itu memberi mereka pemahaman baru tentang arti kata konyol. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, sebelum lepas landas, pesawat harus melakukan prosedur daftar periksa. Dan pengaturan flap adalah bagian penting di dalamnya. Flap pada pesawat MD-82 ini diwajibkan untuk diatur pada posisi 11 derajat selama fase taksi dan lepas landas. Setelah masalah penerbangan 5022 selesai ditangani, pesawat bersiap melakukan taksi menuju landasan pacu untuk lepas landas. Dari momen ini hingga pesawat resmi lepas landas, dalam daftar periksa yang harus mereka lakukan, bagian flap dan slat harus melalui 3 kali pemeriksaan. Harusnya, tidak mungkin terjadi masalah. Namun kecelakaan itu membuktikan bahwa flap memang tidak dikembangkan. Oleh karena itu, penyelidik mulai mendengarkan rekaman suara dengan cermat. Pemeriksaan pertama adalah daftar periksa sebelum menghidupkan mesin. Dalam pemeriksaan ini, bagian flap dan slat berada pada langkah ke-9, yaitu langkah terakhir. Rekaman suara kokpit menunjukkan bahwa tepat setelah kopilot selesai membaca langkah ke-8, kapten tiba-tiba menyuruhnya menghubungi ATC untuk meminta izin taksi. Dengan kata lain, tepat saat kopilot akan melakukan pemeriksaan pengaturan flap, dia langsung diinterupsi oleh kapten. Dan setelah kopilot selesai menghubungi ATC, dia juga melupakan langkah terakhir ini. Lalu, mengapa kapten begitu terburu-buru? Penyelidik kedua menduga, kemungkinan besar karena mereka sudah tertunda sangat lama dan harus mengejar waktu. Ditambah lagi kondisi kokpit yang sangat panas, sehingga kapten ingin cepat menghidupkan mesin, lalu menyalakan AC. Sebenarnya, meskipun flap terlewatkan kali ini, tidak akan jadi masalah. Karena dalam daftar periksa saat taksi berikutnya, juga ada pemeriksaan pengaturan flap. Lalu, bagaimana bisa mereka melewatkannya lagi? Alasannya sangat sederhana, sekaligus konyol, yaitu terlewat begitu saja. Keduanya melakukan pemeriksaan dengan sangat terburu-buru. Ketika seseorang panik, kemungkinan melakukan kesalahan akan meningkat. Jadi, bagian flap dan slat secara kebetulan terlewat oleh mereka. Namun jika terlewat, ya sudahlah. Bukankah masih ada satu kesempatan lagi? Tetapi kesempatan terakhir justru jauh lebih konyol. Penyelidik yang mendengarkannya pun sampai naik darah. Karena dengan kecepatan kilat, kopilot langsung menyelesaikan 4 item pemeriksaan yang tersisa. Lebih tepatnya, dia hanya menghafalnya di luar kepala. Karena mereka sama sekali tidak benar-benar memeriksa komponen tersebut. Tindakan manipulatif yang menipu diri sendiri ini entah bermaksud membohongi siapa. Begitulah akhirnya. Meskipun flap ini harus diperiksa 3 kali dalam prosedur resmi, namun hingga pesawat lepas landas, keduanya tidak menyadari bahwa pengaturannya masih di angka 0 derajat dan belum dikembangkan. Oleh karena itu, kecelakaan setelahnya sama sekali tidak mengejutkan. Lantas, tanpa mengembangkan flap, apakah pesawat tidak bisa lepas landas? Sebenarnya masih bisa. Tetapi itu membutuhkan persyaratan yang sama sekali berbeda. Misalnya, kecepatan taksi pesawat harus lebih cepat. Panjang landasan pacu yang dibutuhkan juga harus lebih panjang, dan sebagainya. Namun masalahnya adalah kecepatan rotasi mereka.
dihitung berdasarkan kondisi flap yang dikembangkan. Sehingga, gaya angkat yang dihasilkan sebenarnya tidak cukup. Karena adanya ground effect, mereka sempat berhasil mengudara sekitar 10 meter dari tanah. Namun saat pesawat terus menanjak dan aliran udara berubah, gaya angkat langsung menjadi tidak memadai. Ditambah lagi dengan sudut serang pesawat yang terlalu besar. Faktor utama penyebab kecelakaan tampaknya telah ditemukan. Namun, tujuan investigasi kecelakaan pesawat bukanlah untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk mengungkap semua penyebab kecelakaan dan memberikan rekomendasi solusinya. Hanya dengan cara inilah angka kecelakaan dapat benar-benar ditekan. Contohnya dalam kasus ini, pilot melakukan kesalahan karena terburu-buru. Lalu, mengapa mereka terburu-buru? Ternyata Spanair sedang mengalami krisis keuangan dan bersiap memecat sepertiga karyawannya. Siapa yang akan di-PHK? Tentu saja mereka yang sering menyebabkan penundaan dan tidak memedulikan efisiensi perusahaan. Akibatnya, kedua pilot berada di bawah tekanan besar. Saat tekanan tinggi, mereka menjadi panik, dan kepanikan memicu kesalahan. Selain itu, apakah keputusan teknisi mematikan sensor pemanas itu berpengaruh? Tapi teknisi itu berdalih. Di pesawat Boeing atau Airbus, mematikan komponen itu tidak masalah. Mendengar hal itu, penyidik langsung tersadar. Benar juga. Hampir saja melupakan sang produsen pesawat, S1MC High Pronunciation Donald Douglas. Apakah S1MC High Pronunciation Donald Douglas sama sekali tidak bertanggung jawab? Flap pesawat tidak diturunkan. Tapi mengapa pesawat Anda sama sekali tidak mengeluarkan suara peringatan? Kemana perginya sistem alarm lepas landas, TOWS, Anda? Sebab, simulasi berikutnya menunjukkan bahwa jika sejak awal sistem menyalakan, suara alarm tanda flap belum dikonfigurasi, dan pilot segera mengetahuinya, maka kemungkinan besar pesawat ini masih bisa diselamatkan. Namun, saat penyidik memeriksa diagram sirkuit pesawat, mereka tercengang. Karena rancangan S1MC High Pronunciation Donald Douglas ini memang bermasalah. Ternyata, relay listrik untuk sensor suhu ram air, dan relay untuk sistem alarm lepas landas, TOWS, adalah komponen yang sama. Jadi, ketika teknisi mematikan sensor suhu tersebut, aliran listrik relay ini otomatis terputus. Akibatnya, sistem alarm lepas landas pun tidak berfungsi. Secara garis besar, kronologi kecelakaan ini adalah teknisi melakukan perbaikan dengan ceroboh yang memutus aliran listrik sistem alarm. Kedua pilot memeriksa daftar periksa, checklist, dengan ceroboh, sehingga melewatkan pengaturan flap. Sementara desain ceroboh S1MC High Pronunciation Donald Douglas membuat sistem alarm lepas landas gagal berfungsi. Rangkaian kecerobohan yang terakumulasi inilah yang memicu kecelakaan fatal ini. Namun, pihak yang memegang tanggung jawab terbesar tetaplah S1MC High Pronunciation Donald Douglas. Sebab, kecelakaan yang persis sama pernah terjadi pada tahun 1987, yaitu kecelakaan Northwest Airlines penerbangan 255. Saat itu, jenis pesawatnya juga MD-82. Kedua pilot juga lupa mengatur posisi flap dan slat, dan pesawat juga tidak membunyikan alarm peringatan apapun. Penyebabnya pun sama, karena salah satu sekring pemutus arus dicabut. Siapa sangka setelah 21 tahun berlalu, kecelakaan yang sama persis bisa terulang kembali. Oleh karena itu, setelah kecelakaan Spanair ini, Boeing segera merevisi daftar periksa, checklist, pesawat. Membuat langkah pengoperasian flap dan slat menjadi jauh lebih jelas. Pada saat yang sama, di beberapa jenis pesawat, sistem checklist elektronik mulai diterapkan untuk mengingatkan kru pesawat dengan lebih jelas mengenai prosedur yang belum selesai dilakukan. Inilah arti penting dari investigasi kecelakaan pesawat. Tim investigasi menemukan masalah, lalu mendesak maskapai penerbangan, produsen pesawat, dan otoritas penerbangan untuk melakukan perbaikan bersama-sama. Hal inilah yang membentuk industri penerbangan kita yang semakin aman hari ini. Baiklah, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.